Selamat siang, Prof. Kristoko dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas software engineering dengan tema supply chain management. Saya Siti Nur Aisyah, NIM 9820221010. Judul tugas ini adalah Supply Chain Management Solution to connect the supply and demand of food product easier dan faster dengan studi kasus di Bappenas, Badan Pangan Nasional, yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap urusan pangan. Ruang lingkupnya adalah yang pertama, alur rantai pasok distribusi pangan. Yang kedua, mengetahui stok pangan melalui dashboard. Yang ketiga, alur pemesanan dan pengiriman bahan pangan ke gudang. Yang keempat, alur penyimpanan bahan pangan di gudang sesuai dengan kategori dan menggunakan metode FIFO. Yang terakhir, alur pengiriman bahan pangan ke retailer. Ini merupakan bagian dari food distribution supply chain and transport, diawali dari para petani yang menghasilkan produk bahan pangan yang terdiri dari gula, beras, jagung, bawang, kedelai, cabai, telur, kemudian daging ruminansia dan juga daging unggas, kemudian masuk ke processing center. Sebagai contoh, untuk pangan beras, berupa beras, itu dari padi, kemudian di sini digiling, kemudian gabahnya itu dibersihkan, kemudian dipilah-pilah hasil berasnya, ada beras premium dan beras biasa, kemudian di packing atau disusun berdasarkan kategori juga di sini di processing center. Kemudian produk bahan pangan tersebut dikirim ke gudang penyimpanan atau langsung ke distributor. Di sini melalui transport ini dibagi menjadi dua, yaitu transport dengan truk biasa atau truk dengan menggunakan thermoking truck atau truk yang berpendingin. Untuk barangnya sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama barang dengan kategori suhu ruang, kemudian bahan komoditi dengan suhu +4, kemudian yang terakhir adalah bahan pangan yang memiliki pendingin suhu yang harus dalam suhu -20, yaitu daging ruminansia dan daging unggas. Kemudian barang dikirim sesuai dengan kategorinya menggunakan truk, kemudian disimpan di warehouse. Setelah disimpan di warehouse ini juga dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori gudang dengan suhu ruang, kategori gudang dengan suhu +4 derajat, dan gudang dengan suhu -20 derajat. Setelah itu barang dikirim ke retailer dan ke food service, semisal restoran, menggunakan transport dengan dua jenis transport tadi, yaitu truk dan truk berpendingin. Kemudian terakhir adalah ke konsumen. Ini adalah merupakan prototipe dashboard untuk stok pangan di Bappenas. Di sini kita lihat ada gudang-gudangnya, misal ada gudang Jakarta, Sukabumi, Brebes, Karawang, Bandung, dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat stok pangannya per kategori, gitu, dan juga per gudang. Kemudian saya juga membuat flowchart terdiri dari 3 flowchart. Yang pertama adalah flowchart pengiriman pangan ke gudang, dimulai dari memantau dashboard untuk stok pangan pada gudang A, kemudian apakah stok pangannya ini kurang dari ketentuan stok minimal. Jika ya, maka dicek dulu pada gudang lain, apakah di gudang lain itu tersedia stok pangannya. Kemudian kalau misalnya ya, barang dikirim, adalah membuat permintaan pengiriman pangan, kemudian melakukan pengiriman ke gudang A. Jika tidak, maka kita melakukan pemesanan ke supplier, membuat purchase order, dan mengirimkan pangan sesuai PO. Di sini untuk pengiriman barangnya juga sudah melalui kategori. Jika kategori barangnya adalah A, maka di sini menggunakan truk biasa. Jika bahan pangannya adalah kategori B,
menggunakan thermo-king truck. Jika kategorinya C juga menggunakan thermo-king truck. Selanjutnya flowchart penyimpanan barang komoditi pada warehouse. Barang yang dikirim datang, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang melalui surat jalan, ada jenis dan kuantitinya apakah sesuai. Jika sesuai maka dicek apakah kategori A. Jika kategori A maka diberikan label, scan barcode, dan input barang masuk ke storage A. Storage A di sini adalah menggunakan FIFO dan juga kemudian dilakukan maintenance storage suhu ruang. Apakah kategorinya B? Jika kategorinya B dilakukan pemberian label, scan barcode, dan input barang masuk storage B. Storage B di sini menggunakan metode FIFO juga. Dan selanjutnya adalah maintenance storage suhu plus 4. Kemudian yang ketiga, apakah barang ini merupakan kategori C, yaitu dengan suhu minus 20, jika ya maka barangnya diberi label, kemudian di scan barcode, input barang masuk kategori C, storage C, dengan menggunakan FIFO juga, first in first out, dan selanjutnya maintenance storage suhu minus 20. Selanjutnya adalah hitung stok barang komoditi A, B, dan C pada dashboard. Di sini untuk vouchernya selesai. Dan yang terakhir adalah voucher penjualan barang komoditi. Di sini ada permintaan barang dari retailer. Kemudian cek stok barang. Apakah barangnya tersedia? Kalau tidak tersedia, maka dicek ke gudang lainnya. Apakah di gudang lainnya tersedia? Selanjutnya, kalau misalnya tersedia barang dikirim, persiapan pengiriman barang, kemudian pengeluaran barangnya ini berdasarkan metode FIFO juga, first in first out, dan dikategorikan apa kategori A, B, dan C. Jika kategori A dicek untuk truknya adalah truk biasa, apakah tersedia. Kalau tersedia maka barang dikirim. Kalau tidak tersedia maka lakukan penyewaan truk. Kemudian jika kategorinya B, maka cek ketersediaan thermo-king truck apakah tersedia. Jika tidak tersedia maka menyewa truk. Dan juga dicek apakah kategorinya C. Dan kemudian dicek lagi apakah thermo-king trucknya ini tersedia. Kalau tersedia maka dibuatkan faktur penjualan, surat jalan, kemudian dilakukan check out barang, dan kemudian ada update stok barang secara otomatis pada dashboard, dan dilakukan proses pengiriman barang. Proses pengiriman barang ini bisa dilakukan tracking, karena barangnya sudah diberi label atau barcode, untuk memantau perjalanan barang dari gudang ke retailer. Selanjutnya selesai. Demikian penjelasan tugas untuk mata kuliah Software Engineering. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.